Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai pertarungan kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Anissa Arum Andani. Yang kedua saya sendiri yaitu Nur Aini. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu 1. Etika yang diharapkan. Etika lingkungan untuk bisnis, pertarungan untuk kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Selama 30 tahun terakhir telah ada harapan yang meningkat bahwa bisnis ada untuk melayani kebutuhan para pemegang saham dan masyarakat. Banyak orang memiliki kepentingan dalam bisnis, kegiatan, dan dampaknya. Jika kepentingan stockholder ini tidak dihormati, maka tindakan yang sering menyakitkan kepada para pemegang saham, staf, dan direktur biasanya terjadi. Bahkan tidak mungkin bahwa bisnis dan profesi dapat dicapai dengan tujuan strategi jangka panjang mereka tanpa dukungan dari kunci stockholder seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, kreditur, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan aktivis. Dukungan untuk sebuah bisnis dan bisnis secara umum tergantung pada kredibilitas pada tempat stockholder di dalam komitmen perusahaan, reputasi perusahaan, dan kekuatan dari keuntungan kompetitif. Semua itu tergantung pada kepercayaan pada tempat stockholder di dalam sebuah kegiatan perusahaan. Yang kedua, masalah lingkungan. Tidak galvanis opini publik awal tentang sifat perilaku perusahaan yang baik lebih dari kesadaran bahwa kesejahteraan fisik masyarakat dan kesejahteraan beberapa pekerja sedang terancam oleh aktivitas perusahaan. Awalnya kekhawatiran tentang polusi udara terpusat pada cerobong asap pipa knalpot, asap yang menyebabkan iritasi pernafasan dan gangguan. Masalah ini bagaimanapun relatif lokal, sehingga ketika populasi tetangga menjadi cukup marah, politisi lokal maupun umumnya terjadi untuk merancang mengendalikan regulasi penegakan hukum yang efektif maupun tidak berarti terjamin. Dua masalah lain yang terkait dengan populasi udara yang lebih lambat harus diakui adalah hujan asap dan dispansi lapisan ozon bumi. Dalam kasus pertama, sulfur dalam gas buang dikombinasikan dengan hujan dan jatuh ke tanah jauh dari sumber. Sering yuridisi hukum lainnya. Akibatnya, reaksi oleh politis di yuridisi sumber adalah diduga lambat dan banyak argumen dibesarkan tentang siapa yang bertanggung jawab dan apakah kerusakan itu nyata atau tidak. Pada akhirnya, bagaimanapun tingkat kesadaran masalah menjadi cukup luas untuk mendukung perjanjian internasional dan peraturan daerah yang lebih ketat. Untuk yang ketiga, sensitivitas modal. Selama tahun 1980 dan 1990-an ada peningkatan yang signifikan dalam sensitivitas kurangnya
kurangnya keadilan dan perbedaan dalam perlakuan yang adil biasanya diberikan kepada individu dan kelompok dalam masyarakat. Signifikitas moral juga terlihat dengan isu-isu internasional serta domestik. Kampanye untuk memboikot membeli dari perusahaan yang terlibat dalam anak dan buruh murah di negara-negara asing memberikan banyak kesaksian ini dan telah menghasilkan dalam menciptakan kode praktis etis bagi pemasok dan mekanisme kepatuhan untuk memastikan mereka diikuti. Organisasi seperti Social Accountability International dan Accountability sedang mengembangkan kebijakan di tempat kerja, standar program pelatihan auditor tempat kerja, dan kerangka kerja pelaporan. Yang keempat, yaitu putusan buruh dan stakeholder aktivis. Putusan buruh dan stakeholder aktivis, direksi eksekutif dan manajer adalah manusia dan mereka membuat kesalahan. Kadang-kadang grup umum dan grup khusus tersinggung. Hal ini dari penilaian buruh dan pengambilan tindakan untuk membuat direksi dan manajer menyadari bahwa mereka tidak menyetujui. Dua jenis lain dari aktivis juga membuat penampilan mereka di akhir 1980-an dan awal 1990-an. Konsumen etis dan investor etis. Konsumen etis yang tertarik untuk membeli produk dan jasa yang dibuat dalam perilaku etis diterima. Akibatnya, buku-buku seperti Belanja untuk Dunia yang Lebih Baik, Panduan Etis Pembeli dan Konsumen Sadar diterbitkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Mereka menyediakan peringkat dari perusahaan afiliasi mereka dan pemasok mereka pada dimensi kinerja yang berbeda, seperti perekrutan dan perlakuan terhadap wanita, pengelolaan lingkungan, dan kinerja amal, kebijakan staf progresif, hubungan kerja, hubungan konsumen, dan kejujuran dalam menjawab pertanyaan. Untuk yang kelima, tekanan ekonomi dan kompetitif, yaitu meskipun harapan publik telah dipengaruhi langsung oleh faktor-faktor yang telah dibahas, ada sejumlah faktor yang mendasari dan sekunder yang juga di tempat kerja. Misalnya, secara umum, laju aktivitas ekonomi melambat selama akhir 1980-an, awal 1990-an, dan hanya sebelum dan sesudah milenium. Hal ini menentukan perusahaan dan individu di dalamnya dalam posisi harus bergulat dengan tidak ada pertumbuhan atau menyusut skenario volume global dan direksi untuk meningkatkan teknologi mahal menyusut margin keuntungan. Tidak adanya pertumbuhan dan margin menyusut menyebabkan perampingan untuk mempertahankan profitabilitas secara keseluruhan dan keinginan
berbasis insentif laba dan atau perusahaan mereka, beberapa orang terpaksa mempertanyakan praktek etika termasuk pemulasan transaksi dan catatan lainnya. Eksploitasi lingkungan atau pekerja. Hasilnya telah menjadi bagian dari alasan untuk memicu kasus-kasus penyimpangan lingkungan dan atau keuangan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Anissa. Dan Mbak Anissa, saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang skandal keuangan. Skandal keuangan adalah kesenjangan yang diharapkan dan kredibilitas kesenjangan. Tidak ada keraguan bahwa masyarakat telah terlanjur tertegun, kecewa, dan hancur oleh fiskus keuangan. Bencana pinjaman subprime Amerika Serikat telah sedikit lebih tua. Amerika Serikat simpan pinjaman kebangkrutan dan bailout dan kebangkrutan dari beberapa perusahaan real estate. Sebagai hasil dari guncangan berulang-ulang, publik telah menjadi kritis terhadap integritas keuangan. Begitu banyak sehingga jangka harapan kesenjangan telah diciptakan untuk menggambarkan perbedaan antara apa yang masyarakat pikir diperoleh dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan benar-benar didapatkan. Kemarahan publik atas fiskus keuangan, baik di Amerika Serikat dan Kanada, untuk regulasi yang lebih ketat, denda yang lebih tinggi, dan investigasi ke dalam integritas, independensi, dan peran profesi akuntansi dan audit, dan lebih baru-baru ini eksekutif dan direksi. Selanjutnya adalah kegagalan perusahaan. Kegagalan perusahaan dan penilaian resiko. The Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom. Rentetan bencana membuat jelas bahwa metode yang ada saat ini yang mengatur perusahaan dan melaporkan kegiatan mereka tidak cukup untuk melindungi kepentingan investor dan lebih luas, kepentingan publik di pasar tertib dan kegiatan perusahaan. Direktur perusahaan telah diharapkan untuk memastikan bahwa perusahaan mereka telah bertindak dalam kepentingan investor. Dalam kisaran kegiatan yang dianggap cocok oleh masyarakat di mana mereka beroperasi. Tapi di Enron, WorldCom, dan kasus lainnya, pengawasan oleh direksi perusahaan gagal untuk mengandung keserakahan eksekutif manajemen dan karyawan lainnya. Ini dan perusahaan lainnya berada di luar kendali dan praktik-praktik yang tidak dapat diterima yang dihasilkan. Harapan baru untuk bisnis. Perubahan ekspektasi publik terhadap perilaku yang dapat diterima telah menciptakan pergeseran yang cukup besar dalam persepsi publik terhadap perilaku perusahaan. Peristiwa seperti hak asasi manusia dan peningkatan kualitas hidup telah diberdayakan investor, kreditur, dan lain-lain untuk menyatakan hak mereka, untuk dimasukkan ke dalam putusan ekonomi dan sosial yang penting oleh entitas perusahaan. Pada tahun-tahun sebelumnya, gerakan hak-hak sipil dan sosial kebijakan konvensional adalah bahwa bisnis tidak mampu untuk menjadi etis dan menguntungkan pada saat yang sama. Kebijakan konvensional bagaimanapun gagal untuk melakukan dampak bottom line eksternalitas seperti persaingan industri, munculnya teknologi baru dan masalah lingkungan. Dari waktu ke waktu, harapan publik manajemen perusahaan telah meningkat. Penekanan laba tradisional saja telah memberikan cara untuk berpandangan bahwa bisnis ada untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Apa yang muncul adalah penekanan pada peningkatan tata kelola perusahaan.
kerangka kerja yang mengatur hubungan antara akuntabilitas dengan dewan direksi, manajer perusahaan, dan auditor internal dan eksternal. Semakin banyak, hubungan antara bisnis ini merupakan salah satu dari ketergantungan, bukan kemerdekaan. Perusahaan ekspektasi publik telah melakukan mandat bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup. Bagi konstituen mereka, pandangan bahwa bisnis ada untuk melayani masyarakat telah menggantikan argumen laissez-faire apapun itu, bahwa bisnis bertanggung jawab hanya kepada investor. Etika untuk akuntan profesional. Etika lingkungan untuk akuntan profesional. Akuntan profesional berutang kesetiaan utama mereka untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan keuangan mereka sendiri, dengan mengorbankan para pemegang saham di masa depan. Secara historis, akuntan profesional telah tampak sebagai penengah akuntabilitas organisasi dan ahli dalam ilmu pengambilan keputusan. Dalam profesi akuntansi, ada gerakan menuju satu set global harmonisasi, prinsip akuntansi dan auditing, GAAP dan GAIS, dalam rangka memberikan efisiensi analisis untuk menyedia modal ke pasar dunia dan efisiensi komputasi dan pemeriksaan di dunia. Globalitas telah datang ke perusahaan audit. Mereka sedang mengembangkan standar audit global untuk melayani klien utama mereka dan standar perilaku suportif untuk memastikan penilaian mereka adalah independen dan objektif dan akurat. Pasti kalian bingung apa yang dimaksud dengan stakeholder, shareholder, dan stockholder. Saya akan menjelaskan yang namanya stakeholder. Stakeholder adalah pemangku kepentingan, merupakan setiap individu atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam kinerja perusahaan untuk alasan selain dari kinerja atau penghargaan saham. Selanjutnya yang dimaksud shareholder. Shareholder adalah individu atau organisasi yang memiliki sebagian perusahaan publik melalui pembagian saham. Selanjutnya stockholder. Stockholder adalah individu, kelompok, ataupun organisasi yang memegang satu atau lebih lembar saham di suatu perusahaan dan yang mana namanya tercantum di sertifikat lembar saham. Business Dictionary. Stockholder adalah orang yang memiliki saham di suatu perusahaan dan oleh karenanya mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dan hak untuk memberikan suara, pendapat terhadap cara perusahaan tersebut dikendalikan. Stockholder adalah pemilik dari sebagian saham perusahaan. Stockholder dapat dianggap terpisah dari perusahaan tersebut dan oleh karenanya memiliki liabilitas yang terbatas dari keseluruhan surat hutang perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan reputasi, kredibilitas, dan kompetitif adalah reputasi adalah semua pandangan pemegang saham pada perusahaan, termasuk identitas dan citra perusahaan sebagai teori sosial kognitif. Citra adalah pandangan pada perusahaan, identitas adalah pandangan karyawan terhadap perusahaan. Kredibilitas adalah keadaan atau kondisi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Kredibilitas sering disebut dengan kepercayaan. Kredibilitas perusahaan adalah tingkat kepercayaan perusahaan di mata klien, pelanggan, mitra bisnis, dan sumber daya keuangan. Kredibilitas merupakan kombinasi dari reputasi dan profil kredit perusahaan. Jika kurang satu atau yang lain, maka perusahaan dapat dicap memiliki kredibilitas yang buruk.
Sedangkan dukungan kompetitif adalah keunggulan kompetitif menjadi sangat penting untuk menilai daya saing bisnis. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.